Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Emresiana Irene Lalihira. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya membawakan pendidikan peserta didik yang berjudul Perkembangan Moral dan Spiritual Peserta Didik. Perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruknya dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain dari itu, ada perilaku amoral atau non-amoral yang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial yang lebih disebabkan karena ketidakacuhan terhadap harapan kelompok sosial daripada pelanggaran sengaja terhadap standar kelompok. Sementara itu, moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi peserta didik, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Oleh sebab itu, menurut Lawrence Kohlberg menetapkan bahwa moral sebagai fenomena konflik dalam kajian psikologi. Menurut Kohlberg, bahwa moral adalah bagian dari penalaran, sehingga ia pun menamakannya dengan penalaran moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Karena itu, melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan orang tua, saudara, teman sebaya, dan guru. Anak-anak belajar memahami tentang perilaku, mana yang baik, yang boleh dikerjakan, dan tingkah laku mana yang buruk, yang tidak boleh dikerjakan. Dengan demikian, peserta didik yang bertindak sesuai dengan moral adalah mereka yang berdasarkan tindakannya atas penilaian baik buruknya sesuatu. Banyak ahli yang mempersamakan antara moral dengan akhlak. Menurut ahli Halim dalam Raharjo 2010 mendefinisikan akhlak atau moral mempunyai 4 makna, yaitu 1. Moral adalah sekumpulan kaidah bagi perilaku yang diterima dalam satu zaman atau sekelompok orang. Moral adalah sekumpulan kaidah perilaku dianggap baik berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan syarat. Ketiga, moral adalah teori akal tentang kebaikan dan keburukan menurut filsafat. Dan yang keempat, tujuan-tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanisme yang kental yang tercipta dengan adanya hubungan-hubungan sosial. Menurut Raharjo 2010 bahwa akhlak merupakan keseluruhan kebiasaan manusia yang berasal dalam diri yang didorong keinginan secara sadar dan dicerminkan dalam perbuatan yang baik. Akhlak itu juga merupakan pondasi yang kokoh bagi terciptanya hubungan baik antara alkoholit sebagai pencipta dan manusia sebagai penciptanya. Dengan demikian, moral, akhlak, dan spiritualitas tidak bisa dipisahkan. Spiritualitas itu sendiri merupakan aspek yang lebih banyak memiliki lubuk hati, melihat lubuk hati, riang getaran hati,
nurani pribadi, sikap personal. Spiritualitas adalah citra rasa totalitas kedalaman pribadi manusia. Menurut ahli Bepurwa Kania Hasan 2006, spiritualitas memiliki ruang lingkup dan makna pribadi yang luas. Hanya saja spiritualitas mungkin dapat dimengerti dengan membahas kata kunci yang sering muncul ketika orang-orang menggambarkan arti spiritualitas bagi mereka. Dengan mengutip hasil penelitian Martloff dan Mikhail dan ahli Bepurwa Kania Hasan, karakteristik perkembangan moral spiritual peserta didik. Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan Kornblath, tahap-tahap perkembangan moral dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral anak dikendalikan oleh faktor eksternal, yaitu ganjaran dan hukuman yang bersifat fisik. Pertimbangan moral anak pada usia ini didasarkan pada akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Sesuatu itu dianggap benar atau baik oleh anak jika menghasilkan sesuatu yang secara fisik menyenangkan atau menguntungkan dirinya. Sebaliknya, sesuatu itu dianggap jelek atau salah kalau menyakitkan atau menimbulkan kerugian bagi dirinya. Tingkatan ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. Yang kedua, tahap orientasi relativis instrumental. 2. Tingkat konvensional. Pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau bangsa. Ia memandang banyak hal tersebut bernilai baik bagi dirinya sendiri. Tingkat ini memiliki dua tahap. Yang pertama, tahap orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi laki-laki atau gadis baik. Tahap kedua, tahap orientasi aturan dan ketertiban. Yang ketiga, tingkat pasca konversional atau otonom berlandaskan prinsip. Pada tahap ini terdapat usaha yang jelas bagi anak untuk menegakkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan. Perilaku tersebut terlepas dari identifikasi individu sendiri dan otoritas kelompok. Anak menaati aturan untuk menghindari hukuman kata hati. Ada dua tahap pada tingkat ini, yaitu tahap orientasi kontrak sosial legalitas. Pada tahap ini ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Tahap kedua, tahap orientasi prinsip etika universal. Pada tahap ini, kebenaran ditentukan oleh kata hati. Bagian B, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologi sosial, budaya, dan fisik kebenaran, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai
hidup tentu sebagai pencerminan nilai-nilai hidup. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, 3. Lingkungan pergaulan, 4. Lingkungan masyarakat, 5. Lingkungan genetis, 6. Tingkat penalaran, dan yang ke-7 teknologi. C. Implikasi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis. Pendidikan tidak boleh menghasilkan manusia bermental benalu dalam masyarakat, yakni lulusan pendidikan formal yang hanya menggantungkan hidup pada pekerjaan formal. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusianya agar bisa survei dan berguna dalam masyarakat. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya atau yang saya ucapkan masih kurang baik, mohon dimaafkan. Jika kata-kata saya untuk menyebut para ahli masih kurang baik, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita. Terima kasih.